Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Wuling Formo yang 8 seater. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksteriornya dulu ya. Nah, untuk Wuling Formo ini, dia aksen chrome-nya dia hanya ada di samping pinggiran grill mesinnya di sini. Lalu untuk aksen headlight dia smoke ya untuk isinya, dan headlight dia sudah menggunakan multi reflektor dan juga menggunakan bohlam. Untuk lampu sein dia menggunakan bohlam juga, tapi sayangnya di Formo ini dia tidak terdapat fog light. Oke, kalau gitu kita akan membahas mesinnya. Nah, ini dia mesinnya. Untuk Wuling Formo yang 8 seater ini dia sudah menggunakan 1200 cc. Tenaga yang dihasilkan adalah 77,5 horsepower, serta torsi yang dihasilkan adalah 110 Nm. Dan penggeraknya sih dia ini roda belakang ya. Kalau misalnya dikasih mesin boxer nih, ya oke sih, ya lebih tepatnya sih Subaru ya, lebih mantap. Untuk ruangan mesin dia sewarna dengan body ya, dan kap mesin pun dia sewarna dengan body, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan peredamnya juga ya di kap mesin ini. Dan silindernya itu dia 4 silinder ya. Nah, ini dia tampilan samping dari Wuling Formo S yang 8 seater ya. Velg dia menggunakan kaleng ya di sini, dan rem depan dia sudah menggunakan cakram, dan ban yang dia gunakan adalah bermerek GT Radial Campiro Eco yang berukuran rim 15 ya di sini. Lalu untuk cover spion dia sama dengan body, dan lampu sein dia menggunakan LED, dan antena modelnya dia Sharpwall. Untuk handle door dia sewarna dengan body ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu slot kunci dia tidak menyatu dengan handle door. Untuk rem belakang dia masih menggunakan tromol ya untuk Formo ini. Dan tangki besi dia di sebelah kanan. Lalu untuk tepian pintu pun dia sewarna dengan body. Dan window line dia menggunakan karet ya bahannya. Dan Formo ini, Formo S, dia menggunakan pengaturan kaca spionnya dia masih model pencet-pencetan ya di sini. Nah, ini dia tampilan belakang dari Wuling Formo S yang 8 seater. Mobil ini sudah dilengkapi dengan spoiler berwarna hitam doff. Lalu untuk emblem Wuling dia masih menggunakan berwarna merah, dan emblem Wuling dan juga Formo S dia itu menggunakan timbul. Dan finishing di sini dia berwarna silver glossy. Lalu untuk stop lamp, lampu sein, dan lampu malam dan juga lampu mundur dia menggunakan bohlam ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan mata kucingnya juga di sini. Nah, ini dia bagasi dari Wuling Formo S. Untuk masalah bagasi sih dia nggak mengecewakan ya. Karena kalau kursinya ini kan udah terlalu rebahan sandarannya, dia bisa mengangkat 2 koper, dan mobil ini cocok juga untuk jasa travel juga. Dan sayangnya di barisan kedua dan ketiga ini dia belum ada headrestnya ya di sini, dan ini tali untuk menaikkan sandarannya. Lalu ini untuk melipat sandaran ya yang di sini luasnya. Dan lantainya ini berbahan karpet ya di sini, dan rangka-rangka bodinya pun juga masih kelihatan ya, khusus Formo S ini yang 8 seater. Di semua sisi safety belt dia fix, lalu hand grip dia juga fix, kecuali di pengemudi dia nggak ada. Nah, ini dia tampilan door trim dari Wuling Formo S. Dia ini berwarna abu-abu, tapi bahannya ini hard plastik ya. Dan aksen handle door dia berwarna hitam doff. Lalu untuk kisi di
pengaturan jendela dia berwarna hitam karbon. Nah, yang menguntungkannya lagi untuk Formo ini dia sudah membuka jendela di bagian pengemudi up and down secara auto. Lalu di sini dia ada window lock dan di bawah sini dia juga ada cup holders dan ada storage area. Dan di sini dia ada speaker ya. Lalu untuk bahan kursinya ini dia menggunakan kain ya. Dan dia ada jahitan yang berwarna abu-abu di sini. Nah, ini dia penampakannya. Dan pengaturan kursi dia ada reclining dan juga ada sliding khusus Wuling Formo ini. Dan yang lebih unik lagi, khusus Wuling Formo ini dia untuk membuka kap bensinnya model pencet-pencetan ya. Dan ada storage area, lalu juga ada membuka kap mesin di bawah sini. Nah, ini dia kuncinya ya. Untuk Wuling Formo ini dia nggak ada alarm atau tombol kunci. Kita masukin kuncinya ke dalam slot kunci ini, kita nyalakan. Nah, sebenarnya untuk Wuling Formo ini dia menggunakan Optitron karena ini dimatiin. Nah, ini dia suara mesinnya ya, kayak suara mesin mobil Subaru, padahal mobil Wuling. Kita matiin lagi. Untuk setir dia sudah menggunakan power steering. Dan SRS airbag dia belum tersedia. Dan ini bunyi klaksonnya. Dan mobil ini sudah menggunakan one turn signal. Dan dia ada tuas headlightnya juga di sini. Lalu di kiri sini dia juga ada tuas wiper depan. Dan ini dia tampilan head unitnya. Dia masih biasa. Dan ini ada tombol mode di sini, jadi menggantikan FM1 ataupun kayak USB. Nah, ini dia ada USB port dan juga ada power outlet yang berukuran 12 watt 120 watt. Dan kalau misalnya kita tekan ini, dia untuk pengaturan equalizernya ya di sini. Dan ini untuk pengaturan volume, dan dia ada hazard light, ada radio, dan ini untuk mengganti station radio ataupun track, dan ini untuk tombol mute. Sorry, ini untuk pengaturan stereo, dan ini untuk tombol channelnya ya di sini. Dan Formo ini dia belum dilengkapi dengan jam ya, dan dia taruh lambang emboss Wulingnya di sini. Dan kaca spion dia masih fix ya modelnya, belum ada day night view-nya juga. Dan dia ada lampu kabinnya juga di depan sini. Dan ada sun visor, tapi dia ada card holdernya juga. Di penumpang depan pun juga sama. Lalu untuk laci dia belum soft opening. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan storage area. Dan transmisi dia 5-speed manual transmission. Dan handbrake dia menggunakan mechanical dan ujungnya berwarna hitam doff. Lalu juga cup holders ada 2, dan dia ada storage area di sini yang berbentuk L. Nah, untuk tuas AC dia hanya ada pengaturan semburan udara, lalu juga fan speed. Kalau misalnya kita tekan ini untuk pengaturan open close air, kalau ini dia ada pengaturan suhu ya di sini, dan ini untuk tombol menyalakan AC. Nah, ini dia door trim dari Wuling Formo S, varian tertinggi Wuling Formo. Dan saya juga pernah nge-review waktu itu yang versi blind fan ya. Nah, ini dia door trimnya. Dia masih menggunakan berbahan plastik dan finishingnya pun dia berwarna hitam karbon. Dan dia ada pengaturan jendelanya saja. Untuk di bawah sini dia ada cup holders dan storage area dan juga ada speaker. Lalu di samping sini dia ada untuk pengatur pelipatan kursi dan juga ada sliding di bawah sini nih. Nah, ini dia penampakannya. Oke, kalau gitu saya akan masuk ke dalam mobil ini. Nah, sekarang saya ada berada di Wuling Formo S. Dan saya di barisan kedua, ini legroomnya luas banget ya. Dengan tinggi badan saya 171 cm. Dan bagaimana dengan headroomnya? Kalau masalah headroom sih ini mah juara ya, masih luas. Dan di belakang pengemudi dia ada tempat naruh dokumen ya di sini. Dan headrest pun dia bisa di adjust loh untuk Formo ini yang di barisan pertama.
Dan ini dia penampakan dari dashboard Wuling Formo S ya. Polos tapi masih ada kesan Convero-nya ya. Dan dia ada tonjolan gardannya ya di sini. Nah ini dia penampakannya. Dan sayangnya dia nggak ada double blower ya untuk Formo S ini. Nah ini dia penampakan kalau misalnya kursi kita lipat di barisan keduanya. Untuk Wuling Formo ini dia ada penahan ya. Jadi kalau misalnya pengen kita lipat di sini, nah ini dia penahannya. Jadi kalau misalnya goyang-goyang tuh kursi tuh nggak gampang goyang. Oke, mobil ini sudah dilengkapi dengan ISOFIX-nya juga ya, walaupun mobil operasional kesannya di barisan kedua. Dan bagaimana saya duduk di barisan ketiga? Yuk, let's go. Untuk di barisan ketiga sih ini tinggi badan saya 171 cm. Saya ini mau mentok ya, padahal ini mungkin bisa di-adjust ya kursinya. Dan bagaimana dengan headroomnya? Ya, kalau headroom sini mah masih ada space ya, walaupun beberapa meter lagi. Nah ini kalau di barisan ketiga dia masih kelihatan rangka-rangkanya ya untuk Wuling Formo ini. Nah ini dia penampakannya. Nah ini dia door trim dari pintu penumpang depan. Dia hanya ada pengaturan power window-nya saja. Tapi ya sama ya kayak di bagian pengemudi. Nggak ada bedanya. Di sini. Untuk pengaturan kursi di bagian penumpang depan, dia hanya ada reclining. Lalu juga ada sliding ya di sini. Dan ini dia penampakan dari dashboard Wuling Formo S yang 8 seater ya, kalau misalnya dilihat dari samping. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!